warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Fatur Rahman di sini akan menjelaskan hasil tugas kami yang berjudul Strahome atau aplikasi adopsi hewan terlantar. Di sini saya akan menjelaskan fungsi codingan kami berbasic yaitu import menggunakan import tkinter, from tkinter import dan JSON. Langsung saja saya akan menjelaskan di sini load data dan save data. Di sini saya akan menjelaskan yaitu def load data ini berfungsi untuk mendefinisikan fungsi load untuk mengambil data dari file JSON tersebut yang sudah kami buat. Nah, untuk mengecek file di sini kami menggunakan if not. If not itu berfungsi untuk mengecek apakah file data JSON sudah ada. Jika belum ada, program akan membuat data dari awal. Jika sudah ada, program akan membaca data dari file tersebut. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan default. Ini berfungsi untuk membuat dictionary bernama default yang akan berisi data awal pada aplikasi. Di sini kami terapkan namanya hewan. Pada codingan ini kami berikan nama hewan yaitu berfungsi untuk menyimpan data hewan yang tersedia untuk diadopsi. Pada aplikasinya saya akan menjelaskan yaitu daftar hewan di sini. Pada codingan hewan ini kami memberikan nama yaitu memberikan codingan beserta ID, nama, jenis, umur dan kondisi hewannya. Di sini terdapat sesuai codingannya terdapat nama ID, terdapat nama, terdapat jenis hewan, terdapat umur, terdapat kondisi dan status hewan. Jika hewan sudah diadopsi maka di sini timbul diadopsi, jika belum di sini masih akan tertulis nama tersedia. Di sini yang belum diadopsi terdapat 3 hewan. Nah, terdapat status yang sudah diadopsi atau yang masih tersedia. Di sini ID 1 yaitu list nama hewan 1 beserta kondisi, statusnya dan lain-lain. Di sini untuk menambahkan hewan yang lainnya kami tulis ID 2 untuk menambahkan hewan lainnya seperti mimi kucing, umur, kondisi dan statusnya bagaimana. ID ketiga yaitu kita menambahkan hewan satu lagi, namanya apa, jenisnya apa, umurnya, kondisi dan statusnya. Nah, setelah kita melihat di sini fitur-fitur pada daftar hewan, lanjut kita masuk ke window utama. Di sini kami menggunakan kelas app, tkinter dan dev, in dan lain-lain. Sini saya akan menjelaskan save title. Di sini kami beri nama Strahome untuk memberikan judul aplikasi kami, judul aplikasi dan adopsi hewan terlantar ini untuk judulnya juga. Oke, pada save geometri ini kami berikan ukuran 700 x 500. Ini untuk mengukur ukuran jendera atau mengatur ukuran jendera. Artinya lebar 700 pixel, tingginya 500 pixel. Untuk mengatur warna background itu kami memberikan self configure beserta kode-kodenya. Di sini kami mengubah warna latar belakang window menjadi warna abu-abu muda beserta kode-kodenya. Di sini kita berikan warna abu-abu muda. Dan untuk membuat judul aplikasinya kami ini menggunakan header. Untuk membuat judul aplikasi ini kami menggunakan header dan TK label. Di sini kami terapkan judul pada aplikasi kami Strahome. Di sini ada Strahome juga beserta font, BG-nya dan FG-nya. Fungsi membuat tulisan besar di bagian atas aplikasi. Penjelasannya, setiap parameter save itu ditempatkan sebagai window utama, teks sebagai teks yang ditampilkan, font sebagai jenis dan ukuran huruf, BG itu sebagai warna latar belakang, dan FG sebagai warna tulisan, dan PD sebagai jarak atas dan bawahnya. Dan untuk membuat frame menu itu kami menggunakan frame menu. Fungsinya untuk membuat frame sebagai wadah tombol-tombol menu. Nah, ini tombol-tombol menu ini kami menggunakan menu frame. Untuk menampilkan frame kami di sini
membuat menu frame pack. Untuk menampilkan dengan jarak atas bawah itu kami menggunakan pixel 15 pixel. Dan untuk membuat daftar tombol, buton-buton seperti ini, membuat list yang berisi semua tombol menu. Ini tombol menu ini kami menggunakan fungsi buttons. Pada tombol pertama itu terdapat daftar hewan. Pada kolom pertama daftar hewan, kolom kedua adopsi hewan, kolom ketiga donasi hewan, dan seterusnya tambah hewan, riwayat donasi, dan riwayat adopsi. Di sini sudah tertera semua. Untuk membuat tombolnya kami menggunakan B TK button. Di sini berfungsi untuk membuat tombol, yaitu teks. Menampilkan tulisan kami memakai Command dan CMD. Command dan CMD menjalankan fungsi ketika tombol diklik. Ini ketika diklik dia menjalankan fungsi. Dan untuk mengatur tombol-tombolnya kami menggunakan volt dengan ukuran Arial 11. Python BG-nya kami menggunakan kode biru dengan menggunakan warna biru dan beserta kode-kodenya, latar belakang warna biru, dan tulisannya warna putih. Kami atur FG white, dan lebar tombol kami menggunakan white 20, serta tinggi tombol 2 baris, dan mode tombol flat. Di sini untuk menampilkan tombol kami menggunakan B green menggunakan row I banding 2. Ini fungsinya untuk menata tombol menggunakan sistem grip, dan row banding 2 menentukan baris. Kami menggunakan kolom I persen 2, dan akan muncul tombol-tombol seperti ini: daftar hewan, adopsi, donasi, tambah hewan, dan riwayatnya. Segitu saja penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan fitur-fitur lainnya oleh teman-teman saya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Baik, sebelumnya kita akan menjalankan kodenya terlebih dahulu. Oke, tampaknya kodenya sudah dijalankan. Yap, kodenya seperti ini ya teman-teman, seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pertama daftar hewan. Daftar hewan ini menggunakan fungsi menggunakan Python basicnya seperti dep. Dep sini kita ada tertulis seperti daftar hewan. Nah, isi daftar hewan tersebut yaitu seperti ID, nama, jenis, umur, kondisi, dan status hewan tersebut. Baik, kita akan cek daftar hewannya teman-teman. Di sini terlihat terbukti ya teman-teman. Ada ID, ada nama, ada jenis, umur, kondisi, dan statusnya. Di sini ini adalah contoh nama-nama hewannya, seperti Budi, Mimi, Ciko, Bobby, Jack, dan seterusnya. Di sini ada juga jenis hewan yang ada di tempat adopsi ini, seperti anjing, kucing, kelinci, ular, beruang. Di sini ada juga umur. Di sini bisa tertulis umur seperti 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan, dan seterusnya. Selanjutnya ada kondisi. Ini adalah kondisi dari hewan-hewan yang ada di tempat yang ada di web ini, seperti kondisi sehat, perlu perawatan, sedang sakit, atau luka sedikit. Selanjutnya ada status. Status ini ada 2 teman-teman, yaitu diadopsi dan tersedia atau belum diadopsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adopsi. Di sini masih sama menggunakan Python dengan basic dep. Di sini tertulis adopsi hewan. Baik, kita adopsi hewan dan isinya info: tidak ada hewan saat ini. Jika
hewan yang kita cari itu tidak ada. Selanjutnya di sini ada tertulis data hewannya, nama, status adopsi hewan, dan sini ada nama pengadopsi dan tanggal adopsinya. Baik, kita akan mengeceknya seperti ini, teman-teman. Dia timbulnya akan seperti ini, teman-teman. Jika hewan yang belum diadopsi, kan seperti yang di daftar tadi, yang di sini, teman-teman, hewan yang belum diadopsi adalah seperti kucing, beruang, dan ular, teman-teman. Di sini kan pas ya, teman-teman, isinya ada Luna, Rido, dan Kevin. Di sini juga lengkap umurnya. Baik, kita coba saja ya, teman-teman. Di sini kita akan mengisi nama pengadopsi seperti Herman ya. Herman. Selanjutnya ini kita akan proses adopsi ya, teman-teman. Luna berhasil diadopsi oleh Herman. Karena kita tadi memilih Luna ya, teman-teman. Ketika sukses, kita akan kembali lagi ke daftar hewan. Apakah dia berubah? Baik, seperti itu. Jadi jika kita sudah mengadopsi, kita bisa melihat riwayat adopsinya, teman-teman. Luna, pengadopsinya Herman, di tanggal dan jamnya, teman-teman. Ini seperti tanggal 11 bulan 7 2026 di jam setengah 4 ya, teman-teman. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lansyah Putra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang aplikasi Strawhome. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur donasi. Oke, langsung saja. Kode pertama, dev donasi dalam kurung sel. Kode ini untuk membuat sebuah fungsi bernama donasi. Nah, fungsi ini itu akan dijalankan ketika pengguna memilih menu atau tombol donasi. Oke, kode kedua, win sama dengan take dot top level dalam kurung sales. Kode ini itu untuk membuat jendela baru atau pop-up di atas jendela utama aplikasi. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau jendela barunya atau pop-up berada di atas jendela utama aplikasi. Nah, ini itu digunakan agar halaman donasi itu terpisah dari halaman utama. Oke, lanjut. Yang ketiga, win.title dalam kurung donasi. Kode ini itu berfungsi memberikan judul donasi pada jendela, seperti yang ditunjukkan pada kursor sekarang. Kode keempat, win.geometry dalam kurung 400 kali 350. Kode ini berfungsi untuk mengatur ukuran jendela menjadi 400 kali 350 pixel. Oke, kode selanjutnya tag.label dalam kurung win, text donasi untuk perawatan hewan, font Arial 12 bold pack dalam kurung pedi sama dengan 10. Nah, kode ini itu berfungsi untuk memberikan tampilan tulisan donasi untuk perawatan hewan seperti yang ditunjukkan kursor sekarang. Nah, itu menggunakan font Arial ukuran 12 dan tebal. Pack atau pedi sama dengan 10 itu tuh memberikan
jarak vertikal 10 pixel. Oke, kode selanjutnya tag.label dalam kurung win, teks, nama donatur, pack dalam kurung anchor sama dengan W, PADX sama dengan 30. Nah, kode ini itu berfungsi untuk menampilkan teks nama donatur seperti yang ditunjukkan kursor sekarang. Kemudian angkor sama dengan W itu untuk membuat teks rata kiri. Kemudian PADX sama dengan 30 itu memberi jarak dari sisi kirinya. Oke, selanjutnya nama sama dengan tag.entry dalam kurung win, width sama dengan 30. Nama dot pack dalam kurung pd sama dengan 2. Itu berfungsi untuk membuat kotak input nama seperti yang ditunjukkan kursor. Nah, lebar kotaknya itu 30 karakter. Oke, selanjutnya tag.label dalam kurung win text sama dengan jumlah, pack dalam kurung anchor sama dengan W, PADX sama dengan 30. Nah, kode ini itu berfungsi untuk menampilkan label untuk memasukkan jumlah donasi. Oke, selanjutnya sabar. Jumlah sama dengan tag.entry dalam kurung win, width sama dengan 30, jumlah pack pd sama dengan 2. Nah, kode ini itu berfungsi untuk tempat pengguna mengisi nominal donasi. Contohnya seperti ini. Contoh kita bisa masukkan 30.000. Nah, seperti ini. Oke, codingan selanjutnya tag.label win text pesan opsional pack anchor sama dengan 2 PADX 30. Nah, kode ini itu berfungsi untuk menampilkan label pesan dan bersifat opsional. Kemudian pesan sama dengan tag.entry dalam kurung win width sama dengan 30, pesan pack dalam kurung pd sama dengan 2. Nah, di sini kode ini tuh berfungsi untuk tempat pengguna menuliskan pesan atau doa. Contohnya seperti ini. Semoga hewannya sehat. Nah, contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya dev proses string. Nah, di sini itu berfungsi untuk menjalankan proses ketika tombol kirim donasi ditekan. Oke, di sini kita percepat saja. Sepertinya nama donatur yaitu Ivan. Nah, untuk jumlahnya kita 100.000. Nah, untuk pesannya seperti tadi, semoga sehat. Kirim donasi. Nah, sini kita bisa lihat donasi 100.000 dari Ivan diterima. Uang akan digunakan untuk perawatan hewan terlantar. Oke. Untuk penjelasan donasi sepertinya cukup sampai di sini. Sekarang kita akan melanjutkan penjelasan tentang tambah hewan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang tambah hewan. Yang pertama yaitu
def tambah hewan dalam kurung self. Nah, kode ini tuh berfungsi untuk membuat fungsi bernama tambah hewan seperti yang ditunjukkan oleh kursor. Nah, fungsi ini itu dijalankan ketika pengguna memilih menu atau tombol tambah hewan. Nah, kode kedua itu sama seperti kode donasi sebelumnya, yaitu kode ini itu berfungsi untuk membuat jendela baru khusus untuk menambahkan data hewan. Seperti ini. Nah, kode kedua yaitu untuk memberikan judul memberikan judul tambah hewan pada jendela seperti yang ditunjukkan oleh kursor. Dan kode ketiga yaitu untuk mengatur ukuran jendela menjadi 400 kali 350 pixel. Oke, kode selanjutnya yaitu fields sama dengan nama, jenis, umur, kondisi. Nah, kode ini itu berfungsi untuk menyimpan daftar kolom yang harus diisi pengguna, yaitu seperti yang di kanan, nama hewan, jenis hewannya, anjing atau kucing, umur hewan tersebut, dan kondisi hewannya. Oke, kode selanjutnya yaitu def proses dalam kurung. Nah, kode ini itu berfungsi untuk menjalankan proses penyimpanan data ketika tombol simpan itu ditekan. Oke, di sini kita langsung saja coba jalankan apakah bisa. Ini contoh namanya Joko. Untuk jenisnya kita coba kucing. Nah, untuk umurnya kita perkirakan saja seperti misalnya 7 bulan. Dan untuk kondisinya kita coba sehat. Nah, kita langsung saja ketik tombol simpan ini apakah bisa. Dan ya, di sini ada pop-up baru yaitu hewan Joko berhasil ditambahkan. Nah, untuk melihatnya kita langsung ke daftar hewan. Apakah hewan Joko ini berhasil ditambahkan atau tidak ada di dalam daftar hewan tersebut. Langsung saja kita lihat. Dan ya, di sini kita bisa melihat daftar hewan Joko. Untuk jenisnya yaitu anjing, umurnya 7 bulan, kondisinya sehat, dan statusnya itu masih tersedia atau belum diadopsi. Dan ini terbukti. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang donasi dan tambah hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demai Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu riwayat donasi. Basic Pythonnya yaitu win title riwayat donasi, yang fungsinya menampilkan judul riwayat donasi pada bagian jendela dan mengatur ukuran jendela, yaitu win geometry yaitu 600 kali 350. Fungsinya mengatur ukuran jendela menjadi lebar 600 pixel, tinggi 350 pixel, dan membuat tabel trivial Python yaitu ttk trivial, yang itu berfungsi yaitu membuat tabel untuk menampilkan donasi. Kolom yang ditampilkan tanggal, donatur, jumlah donasi, pesan, yaitu, dan 7 mengatur judul kolom Python, 7 kolom Python for check-in data,
yaitu tadi telah diinikan kan, tanggal, nama, jumlah pesan. Dan fungsinya itu melakukan perulangan pada setiap nama kolom. Dan Python free heading dan Python free heading dan Python tree heading, yaitu fungsinya itu memberikan judul setiap kolom, contohnya tanggal, nama, datu, nama, Python dan Python tree column, yaitu fungsinya mengatur lebar setiap kolom menjadi 130 pixel dan membuat variabel total donasi Python total 0 di sini. Dan fungsinya itu menginisialisasi total donasi dengan nilai 0 dan menampilkan semua data donasi, yaitu for the in data donasi. Fungsinya mengambil setiap data donasi yang tersimpan pada data donasi. Dan di sini ada tray insert and values. Fungsinya itu menambahkan suatu barisan data ke tabel, isi kolom, misal tanggal donasi, nama donatur, jumlah donasi, format rupiah, pesan jika ada, dan menjumlahkan total donasi, yaitu total tambah D jumlah, yaitu fungsinya menambahkan jumlah donasi ke variabel total dan menampilkan total donasi, yaitu Python TK tabel. Dan di sini fungsinya itu menampilkan total seluruh donasi yang terkumpul. Ini dia total donasinya 22.320.000. Dan yang sudah saya jelaskan tadi pada awal tadi, terdapat tanggal, nama, jumlah, pesan, ada sini tanggal, sini nama, sini jumlah orang yang berdonasi, dan sini pesan-pesannya. Dan yang terkumpul tadi yaitu 22.320.000. Kita ulang lagi. Yang seperti di sini ada 2006 bulan 7 9 tanggal kan, nama Rido, jumlah donasi 10 juta, semoga berkah. Dan itu oke, kita lanjut ke fungsi membuat riwayat adopsi. Sini fungsinya itu membuat fungsi untuk menampilkan riwayat semua adopsi. Ini ada itunya dev riwayat adopsi self. Nah, dan lanjut kita ke Windows. Di sini ada tanggal, hewan, pengadopsi. Itu WinTK membuat jendela popul baru. Dan ada memberi judul, yaitu Python Win detail riwayat adopsi, yaitu fungsinya memberikan judul jendela dan mengatur ukuran Win geometry, yaitu 500 x 350. Itu fungsinya itu mengatur ukuran jendela menjadi 500 x 350 pixel. Ini tadi. Dan 18 membuat tabel, yaitu Python free TTK trivial win go. Fungsinya membuat tabel dengan 3 kolom, ada tanggal, ada nama ada hewan, dan ada pengadopsi. Ini nama pengadopsinya, ini nama hewannya, dan ini tanggalnya. Dan mengatur judul kolom, yaitu for chain. Di sini ada tanggal, ada hewan, pengadopsi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Fungsinya itu melakukan perulangan pada setiap nama kolom. Ini tadi. Dan menampilkan semua riwayat kolom, yaitu for in data, yaitu adopsi. Fungsinya itu mengambil seluruh data adopsi dari data adopsinya. Yang ini tadi.
yang ada di sini. Dan Pythonnya ada tree insert ini. Nah, ada values, ada tanggal, ada hewan, ada pengadopsi. Fungsinya itu menambahkan data adopsi ke dalam tabel, di sini. Di sini tadi kan di sini ada tanggal, ini ada hewan, ini pengadopsinya. Sudah pas ya. Dan menampilkan tabelnya yaitu ya, di sini tadi ada tree pass, fill, bots, ada habis itu ada expat dan path dan pandi, yaitu menampilkan tabel pada jendela dan membuat ukurannya mengikuti ukuran Windows. Nah, di sini dan menjalankan aplikasi yaitu app mylog. Fungsinya app membuat objek dari kelas app itu dalam kurung jendela utama aplikasi, dan mylog menjalankan aplikasi dan membuat jendela tetap terbuka hingga penggunanya menutupnya. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Tambah loro aku bertolak ubat patah hati awak itu pada sudi. Lagu lu